Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa alihi ila rasulina Muhammad Allahumma Isa wa min ubaidillah ila rasulina Mustafa Adam qaddam Muhammad bin Ali wa ala jami sadatina Ali Abi Alawi summa ila ruh sayyidul kitab risalatul muawana Imam Qutb al-Irsyad al-Ghawsil al-Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad anna Allah yulil jannah wa zuwatihim wa idawa sanatihim wa yahfana bihim ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافاتهم في الدين والدنيا الآخرة عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الهدى ودعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وحسن خاتمة عند الموت وعلى نواة أسلافنا الصالحين وعلى نواة جميع المشايخنا ومعلمنا. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم وأصلح نياتنا بنياتهم. اللهم اجعل نفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Masih di bulan Syawal. Alhamdulillah masih dipanjangkan umur oleh Allah sampai detik ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah masih dalam keadaan ibadah. Alhamdulillah setelah Ramadan kita lalui, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiur Rahmah, rahmatan lil alamin wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah putus bapak ibu-ibu untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, yang mana insyaallah berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad Allah mudahkan semua urusan kita. Berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad Allah kabulkan hajat-hajat kita. Berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad Allah berkahi semua urusan kita, umur kita, rizki kita dan semuanya insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nahwa Bapak, kita lanjut kembali pelajaran kita sebagaimana biasa dari kitab Risalatul Mu'awanah. La ilaha illallah. Apa kata beliau? Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu ta'ala ankum. Wa alaika, kata beliau, wa alaika bitasadduq bima tuhib wa ma ya'iz alaik litanalul bir. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa bil iktsar ala nafsik indal hajah litasir minal muflihin. Wa alaika litusir minal muflihin wa alaika bi israr bis sadaqah fa inna sadaqah sirrul tudfi ghadabal rabb. Apa kata Imam Al-Haddad? Beliau katakan, Bapak, ketahuilah wahai saudaraku, ketahuilah dengan sedekah bima tuhib wa bima yu'iz alaik. Sedekahlah dengan sesuatu yang engkau cintai, sedekahlah dengan sesuatu yang engkau muliakan, yang engkau sayang-sayangkan, yang engkau peliharakan. Sedekahlah dengan sesuatu tersebut. Sedekahmu dengan sesuatu tersebut yang engkau sayang-sayangkan, itu engkau mengamalkan ayat Al-Quran, mengamalkan ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berani bersedekah dengan sesuatu yang bapak ibu senangi, maka bapak ibu telah mengamalkan ayat ini. Telah mengamalkan ayat ini, yaitu akan menjadi suatu kebaikan, akan menjadi suatu kebaktian, bernilai berbakti di hadapan Allah, bernilai beribadah di hadapan Allah ketika sudah berani bersedekah dengan yang paling kita sayangi. Ketika sudah berani bersedekah dengan yang paling kita sayangi. Kalau kita sudah berani bersedekah dengan yang paling kita sayangi, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika sudah berani bersedekah dengan sesuatu yang paling disayangi, paling dimuliakan. Dan bapak-bapak, kita dianjurkan juga untuk memperbanyak sedekah. Wabil khusus indal hajah, wabil khusus ada kita bersedekah atas diri kita ketika kita membutuhkan. Kita ini kadang-kadang kebalik, bapak, nunggu lebih dulu baru bersedekah, belum lebih belum bersedekah, nunggu kaya baru bersedekah, kalau masih pas-pasan belum bersedekah. Padahal untuk menjadi orang-orang yang muflihin, untuk menjadi orang-orang yang beruntung, kapan? Untuk menjadi orang-orang yang beruntung
ketika bapak sanggup, ibu-ibu sanggup bersedekah sedangkan ibu dan bapak masih membutuhkan. Masih membutuhkan, masih sanggup bersedekah. Masya Allah. Ada orang yang mana subhanallah, jangankan hidupnya pas-pasan, hidupnya berlebihan, berlimpah, tapi dia tidak bersedekah. Tapi dia tidak bersedekah. Yang seperti ini bapak-bapak, orang yang seperti ini akan jauh daripada nilai orang-orang yang berbakti kepada Allah, dan akan hilang keberkahan, akan hilang keberkahan yang ada pada hartanya. Sanggup tidak ibu-ibu, bapak-bapak, kita bersedekah lagi dalam keadaan butuh, lagi dalam keadaan butuh kita bersedekah, sanggup tidak ya? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita jangan merasa sudah menjadi orang yang dermawan ketika kita ada lebih kita bersedekah. Sudah dermawan, karom. Ini ada kisah nyata ibu-ibu, bapak-bapak, di kota Aden. Di kota Aden ada sosok seorang ulama besar, namanya Abu Bakar Adni bin Abdullah Sultan al-Malak al-Idrus. Beliau ini setiap hari sodakoh 40 kambing, disembelihkan 40 kambing tadi untuk melayani tamu. Setiap hari bersedekah 40 ekor kambing untuk melayani tamu. Sampai-sampai ada datang satu orang, takjub, heran. Dia ngomong sama Habib Abu Bakar Adni. Beliau ngomong apa? Ya Habib, seumur hidup aku belum pernah menemui orang yang sedermawan dirimu. Aku belum pernah bertemu dengan orang yang dermawannya sama seperti engkau, berani bersedekah sampai 40 ekor kambing, beliau sendiri yang nyembelih. Ngajak makan para tamu yang datang ke rumah beliau. Apa kata beliau? Kalau kau mau ketemu orang yang lebih dermawan dari aku, kau pergi ke kota Tarim. Di kota Tarim ada saudaraku namanya Husain. Saudaraku namanya Husain. Kau pergi ke sana, namanya Syekh. Kau pergi ke sana, kau akan ketemu dengan orang yang lebih dermawan dari aku. Subhanallah. Akhirnya dia ke Tarim, ingin tahu dengan orang yang lebih dermawan dari beliau, lebih dermawan daripada Habib Abu Bakar Adni tadi. Dia tanya, ketemulah dengan sosok rumah ini. Pas ketemu dengan sosok rumah ini, lalu dia ketok pintu, dan dia sengaja datang di waktu makan siang. Dia sengaja datang di waktu makan siang, ingin melihat kedermawanan beliau ini, yang katanya lebih dermawan daripada saudara beliau Habib Abu Bakar. Subhanallah, ibu-ibu, bapak-bapak, sampailah datang makanan yang keluar dari rumah beliau ini. Dari dalam adalah separuh roti, separuh dari potongan roti. Roti itu bulat kayak gini,
bulat kayak piring ini, besar dikit kayak canai tapi besar lagi, tebal rotinya, tebalnya sekitar 1 cm, separuh. Akhirnya dihidangkan ke tamu ini. Dia sudah mulai ini, katanya dermawan, tapi kok yang keluar sepotong roti, separuh potong roti. Dia masih husnuzon. Ini kayaknya makanan pembuka, mungkin kebiasaan di kota sini makanan pembukanya roti dulu kali. Akhirnya setelah keluar roti selesai, keluar minuman, habis itu tidak keluar lagi. Akhirnya udah lama nunggu, akhirnya dia izin pulang. Dalam hatinya dia ngomong, masa ini yang lebih dermawan daripada Habib Abu Bakar Adni yang di kota tadi, yang tiap hari memotong 40 ekor kambing untuk tamu. Ini pasti salah Bakar ini, tidak mungkin. Baru daging kambing, baru daging kambing, roti separuh. Akhirnya dia pulang ke kota Aden, beliau temui lagi itu Habib Abu Bakar Adni. Pas ditemui Habib Abu Bakar Adni, beliau ngomong, ya Habib, kata antum lebih dermawan, lebih karom dibandingkan antum, tapi pas aku datang ke rumah beliau, yang aku dapatkan bukan potongan daging kambing, tapi setengah potong roti. Setengah potong roti. Apa kata Habib Abu Bakar? Dia lebih dermawan dari aku. Kenapa? Kok bisa Habib? Kalau aku datang tamu, kupotongkan 40 ekor kambing, 10 ekor kambing, kupotongkan untuk mereka. Di belakang masih ada ratusan kambing yang siap untuk kupotongkan lagi buat tamu-tamu yang lain. Tapi kalau beliau memberikan engkau setengah potong roti, itu adalah jatah makan malam dia yang diberikan kepada engkau. Itu jatah malam dia, karena dia satu hari itu hanya satu bulatan roti, separuh makan siang, separuh makan malam. Nah, kau datang pas waktu makan siang, jatah makan malamnya itu diberikan kepada engkau. Separuhnya itu untuk engkau makan siang, separuhnya untuk dia makan siang, dan dia tidak makan malam, demi untuk menyiapkan makanan untukmu. Dia lebih dermawan dari aku, sanggup bersodakoh padahal beliau sendiri membutuhkan. Kalau kita sudah seperti itu, udah pusing duluan. Nah, ini tamu. Pusing kita sudah. Ini bapak yang seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Yang tersisa hanya makanan bayi, makanan anak-anak. Ada tamu datang, utusan Rasulullah, yang mana tamu ini minta kepada Rasulullah untuk dihormati. Kata Rasulullah, siapa yang sanggup ini membawa tamuku ini? Ini satu orang, saya ya Rasulullah. Pas dibawa ke rumah, dia nanya sama istrinya, tidak punya makanan apa-apa kecuali hanya makanan anaknya, roti untuk anaknya. Tidak apa-apa katanya. Tidak apa-apa. Nanti pas makan malam, pas dia mau makan, kau padamkan lampu, makanan dia siap, dia makan, kita pura-pura makan dengan mengecop-ngecop.
padahal tidak makan, cuma mati lampu tidak kelihatan. Yang tamu tadi makan, benar-benar makan. Yang dia tadi enak demi untuk menghormati tamu tadi. Ini makanya kalau kita sanggup bersedekah dengan yang sendiri, dengan kita sendiri masih membutuhkan, maka kita termasuk orang-orang yang muflihin. Itu yang kedua. Yang pertama, bersedekahlah dengan yang paling kita senangi. Yang kedua, bersedekahlah kita walaupun kita sendiri masih membutuhkan. Yang ketiga, apa kata beliau? Yang ketiga, wa alaika bil israr bis sadaqah. Yang ketiga, kalau sedekah itu usahakan sembunyi-sembunyi. Kalau sedekah itu usahakan tidak ada yang tahu. Kalau bersedekah itu kalau bisa diam-diam. Diam-diam. Jangan bersedekah dengan sengaja pamer-pamer. Jangan bersedekah dengan sengaja diumum-umumkan. Jangan bersedekahlah kalau bisa dengan sembunyi-sembunyi, hanya kita saja, hanya kita saja yang tahu. Itu untuk kita ketika mengeluarkan sedekah tadi. Pak, Bu, dengan niat apapun dipiralkan melalui media sosial sedekah Anda dengan niat untuk mengajak orang lagi, dengan niat ini tetap Anda yang bersedekah dengan terang-terangan itu tidak aman dari penyakit riya. Tetap tidak aman dari penyakit riya. Ini kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Mau bagaimanapun niat saya untuk ini, niat saya tetap tidak aman. Tetap tidak aman dari penyakit riya. Karena penyakit riya ini sangat tersembunyi. Sangat tersembunyi. Dia tidak menyolok pada saat bersedekah, tapi menyoloknya bisa setelah nanti bersedekah 1 jam, bisa setelah 1 hari, bisa setelah 1 minggu, bahkan bisa setelah tahunan baru menyolok sifat riaknya tadi. Karena sifat riak ini tersembunyi bagaikan ikhlas yang tersembunyi, riak pun tersembunyi seperti ikhlas. Bagaikan ikhlas yang tersembunyi sampai orang itu sendiri yang beramal tidak tahu dia ikhlas atau tidak. Begitu juga penyakit riya yang tersembunyi sampai orang itu sendiri tidak tahu dia riya atau tidak. Kapan kelihatannya? Wallahu a'lam. Bisa jadi setelah beramal, 1 jam setelahnya, 1 hari setelahnya, sebulan setelahnya, 10 tahun setelahnya, bahkan sudah masuk putih, waktu dia beramal masih hitam, pas sudah putih baru keluar hakikat sedekahnya yang dulu, ternyata riya. Ini makanya bapak-bapak, paling bagus sedekah itu diam-diam sudah. Paling bagus sedekah itu diam-diam. Kenapa? Karena yang ngomong Rasulullah. Titik. Karena yang ngomong itu Rasulullah. Tidak usah lagi mau tawar-tawar sudah. Itu. Karena yang ngomong itu Rasulullah. Itu. Mau tawar dengan niat ini, dengan niat ini, ya oke. Amalkanlah. Terserahlah, amalkanlah. Tapi tetap yang afdol itu sedekah itu secara diam-diam. Itulah makanya bapak-bapak, sedekah secara diam-diam ini tudfi'u ghadabal rabb. Sedekah secara diam-diam ini memadamkan kemarahan Allah. Memadamkan kemarahan Allah.
Ini. Mana ibu yang lebih menakutkan lagi dibandingkan kemarahan Allah? Mana? Siapa yang paling ditakutkan lagi kemarahannya dibandingkan kemarahan Allah? Kalau pegawai-pegawai ini sampai tingkat menteri yang ditakutkannya kemarahan presiden. Kenapa? Kalau sudah presiden marah, reshuffle, mutasi, pindah. Kalau takut dimarah oleh bupati, mulai. Kenapa? Takut dimutasi, takut dipindah, takut di ini. Padahal kemarahan mereka tidak ada bandingannya dengan kemarahan Allah. Tapi ketika kita sanggup mengeluarkan sedekah ibu-ibu, maka kita telah memadamkan kemarahan Allah. Ketika kemarahan Allah padam, maka di balik itu akan memadamkan kemarahan semua makhluk. Ketika kemarahan Allah sudah padam, maka di balik itu kemarahan semua makhluk pun ikut padam. Jadi kalau kita lebih mengutamakan padamnya kemarahan Allah, tenang, tidak akan ada makhluk yang marah dengan kita. Kenapa? Karena kemarahan Allah pun sudah padam, apalagi kemarahan makhluk. Tapi kalau kita hanya memadamkan kemarahan makhluk, belum tentu padam kemarahan Allah. Bisa jadi Allah tambah marah. Kenapa? Kau memadamkan kemarahan makhluk dengan cara munafik. Kau tutup kemaksiatan dia, kau tutup kebohongan dia, kau tutup pencurian dia, kau tutup korupsinya dia, demi kau tidak dapat marahnya makhluk. Allah lebih marah kepada engkau. Allah lebih marah kepada orang ini. Orang ini yang menutup-nutupi kemungkaran, yang menutup-nutupi kemaksiatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini makanya ibu-ibu itu yang ketiga, bapak-bapak. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, tudhaif ala sadaqal alaniyah bisab'ina di'fan. Bersedekah secara diam-diam berlipat ganda pahalanya dengan lipatan 70 kali lipat. 70 kali lipat dibandingkan sedekah secara terang-terangan. Bapak bersedekah 1 juta terang-terangan, infak Jumat dari keluarga sebulan di sebulan untuk disedekahkan untuk almarhum. Ini. Ada lagi sedekah infak dari hamba Allah untuk kedua orang tuanya. Infak dari hamba Allah untuk kedua orang tuanya sebesar ini. Yang lebih besar pahalanya 70 kali lipat adalah orang yang telah berdiam-diam berinfak hanya kepada hamba, infak dari hamba Allah untuk kedua orang tuanya 70 kali lipat. 70 kali lipat. Ini dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa taslam minta terkeriya al-mufsid lil a'mal, dan sedekah secara diam-diam menyelamatkan rusaknya amal kita. Menyelamatkan rusaknya amal kita dari penyakit riya. Mengamankan biar amal kita tidak rusak. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang merusak amal ini banyak. Satu, riya. Riya ini merusak amal itu. Amal itu akan rusak dengan riya. Kemudian ada lagi yang merusak, bukan lagi amal khusus, tapi semua amal akan rusak oleh penyakit iri. Penyakit iri, penyakit dengki akan merusak semua amal, seperti kayu bakar habis dimakan oleh api. Penyakit sombong banyak yang merusak-rusak amal ini.
Makanya bapak-bapak, kalau kita bisa selamat satu, alhamdulillah. Bisa selamat dari riak saja, alhamdulillah. Bisa selamat dari perusak amal yaitu riak, alhamdulillah. Bagaimana cara menyelamatkannya? Selama amal yang diperbuat masih bisa diam-diam, maka perbuatlah, beramallah secara diam-diam, tidak ada yang tahu. Kalau amal itu memang tidak dapat secara sembunyi-sembunyi, harus secara terang-terangan, maka kita minta kepada Allah pertolongan agar Allah membantu kita jauh daripada penyakit riya. Ibu-ibu bisa puasa, sholat puasa Syawal. Bapak-bapak bisa puasa Syawal, bisa secara diam-diam, tidak ada orang yang tahu, bisa. Bisa. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa sedekah secara diam-diam, bisa. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa baca Quran sehari, bisa 3 juz, 5 juz secara diam-diam, tidak ada yang tahu, bisa. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa tahajud, sholat malam, tidak ada yang tahu, hanya ibu saja yang tahu, bapak yang tahu, bisa. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa baca la ilaha illallah 1000 kali, ini 1000 kali, ini 1000 kali, diam-diam, tidak ada yang tahu, bisa. Maka yang bisa secara diam-diam, lakukanlah diam-diam. Kenapa? Penyelamatan amal itu daripada riya. Tapi kalau sholat berjamaah tidak bisa diam-diam. Sholat berjamaah tidak bisa diam-diam. Sholat berjamaah mau tidak mau minimal ada 2 orang. Minimal ada 2 orang. Tidak bisa sholat berjamaah diam-diam. Sholat Jumat tidak bisa diam-diam. Saya sholat Jumat juga tapi tidak ada yang tahu. Saya sholat Jumat tapi tidak ada yang tahu. Hanya saya yang tahu. Orang tidak tahu. Gimana? Enggak. Yang namanya sholat berjamaah, sholat Jumat itu harus ada orang selain kita. Haji begitu juga, umroh begitu juga. Nah, dan ketika kita sudah beramal nih, sudah sholat berjamaah, kita sudah sholat Jumat, kita sholat umroh, ya sudah. Yang tahu ya yang ada, yang tahu inilah. Yang di Masjid Al-Ghulam yang tahu kita sholat berjamaah, di Masjid Al-Ghulam yang tahu kita sholat Jumat, yang travel kita saja yang tahu kita sudah umroh. Jangan setelah ini, wah diumbar sana, alhamdulillah aku 5 tahun tidak putus berjamaah. Aku 5 tahun tidak pernah putus berjamaah. Nah ini seperti ini ujung-ujungnya menjadi tidak aman lagi dari riya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa dawam berwudu selalu dalam keadaan suci secara diam-diam, bisa. Tidak ada yang tahu, bisa. Setan, bu, iblis, dia untuk membuka rahasia seorang penjual daging. Seorang penjual daging 30 tahun puasa sunnah, 30 tahun puasa sunnah. Setan ini bagaimana caranya biar orang ini, biar dia ini mengungkapkan kalau dia ini puasa sunnah? Karena selama 30 tahun dia tidak pernah memberitahu orang kalau dia itu puasa sunnah tiap hari, tidak pernah. Orang tidak ada yang tahu kalau dia sudah puasa tuh. Akhirnya setan ini, iblis ini dengan izin Allah dia nyamar jadi manusia, jadi pembeli daging. Dia ngomong sama tukang penjual daging, Pak, berapa daging sekilo? Daging sekilo 140.000. Oh mahal ya? Ya begitulah harganya. Aku ini sedang puasa Pak, boleh tidak? Aku tawar itu dagingnya. Aku ini puasa. Kalau beri orang puasa kan besar pahalanya Pak. Ya sudah, 130 saja untuk kau. Masa cuma 10.000 Pak untuk orang puasa Pak?
Ya begitulah harganya. Untuk orang puasa masa ini akhirnya diturunkan lagi. Dah. Yang tadi orang jual tadi sudah, kau ini. Ada timbang daging. Sudah ditimbang daging. Pak, masa untuk orang puasa pas-pasan 1 kilo, tambahkanlah 1 garis atau dua garis. Untuk aku puasa, Pak. Woi, nahan dia. Akhirnya tak sekuat lagi dia nahan. Kau berapa hari sudah puasa? Baru hari ini. Iya, baru hari ini aku puasa. Kau 1 hari saja sudah repotnya seperti ini, kau umbar-umbar puasamu. Aku 30 tahun puasa, tak pernah aku umbar-umbar kayak kau nih. Kata setan tadi, yes. Top, akhirnya berhasil. Kenapa? Akhirnya ini yang kutunggu-tunggu. Ini yang kutunggu-tunggu untuk kau membuka amalmu selama 30 tahun ini. Akhirnya dia baru ngaku, aku adalah setan, aku adalah iblis. Aku selama ini menggodamu, tidak sanggup. Kau tetap berpuasa. Dan 30 tahun puasamu tidak ada yang tahu, hanya kau dengan Allah saja. Nah, ini berhasil aku. Akhirnya kau buka kau di depan aku. Kau buka bahwasanya kau telah puasa 30 tahun. Itu setan, Pak. Begitulah, Pak. Itu setan itu tidak pernah narik tangan orang untuk maksiat, tidak pernah. Setan itu tidak pernah menarik tangan orang untuk maksiat, tidak pernah. Setan itu cuma tukang kompor. Jadi kalau ada orang tukang kompor itu setan, Bu. Kalau ada orang tukang kompor, orang tidak bermusuhan, dia anget-anget, kau bodoh, bungol, kau. Orang dipanas-panasin biar marah, orang dipanas-panasin biar apa? Biar repot dengan warisan, biar repot dengan harta dunia, dipanas-panasin. Kau tuh ada hak kau tuh besar, kau harus ini, kau tuh ada hak, jangan kau bodoh, jangan kau mau dipijak-pijak orang, jangan kau mau. Wah, ini setan ini. Ini setan ini. Kenapa? Tukang kompor, tukang panas-panas. Nah, ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita berusahalah beramal dengan disembunyikan semua amal yang bisa disembunyi, yang tidak bisa disembunyikan dirawat, dijaga. Jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita ujub membangga-banggakan amal-amal kita kemana-mana. Kita sudah 5 tahun 10 tahun berjamaah tidak putus. Jangan ujub, jangan membangga-banggakan semua amal itu. Biar sudah berjalan saja, berjalan sebagaimana biasanya, jangan dibangga-banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tahaddusun bin nikmah itu sekali saja, jangan setiap ketemu orang tahaddusun bin nikmah, tahaddusun bin nikmah, tahaddusun. Setiap ketemu orang tahaddus bin nikmah, tahaddus bin nikmah. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dalilnya itu terus. Setiap ketemu orang, enggaklah tahaddusun bin nikmah itu sekali saja, sekali-sekali kalau genting. Kamu memang perlu untuk memberi motivasi orang lain. Sekali-sekali aja, jangan setiap kali ketemu orang. Aku alhamdulillah, bukan aku sombong, bukan ini, tahaddusun saja bin nikmah. Ketemu orang lagi ini, ngomong lagi, alhamdulillah aku ini bukan tahaddus bin nikmah, ini sudah ujub, bangga dengan amal ibadah. Ini ibu-ibu, bapak, itu yang ketiga. Wala tada anta tasaddaq kulla yaumin bi syai'in wa in qalla wa bagir bih fa inal bala la yatahattas sadaqah. Yang keempat, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah meninggalkan sedekah setiap hari walaupun sedikit, dan biasakan sedekah itu bakiran. Biasakan sedekah itu di pagi hari. Subuh ada kotak berjalan, salat subuh untuk kalah. Alhamdulillah di Masjid Al-Ghulam ini 5 waktu ditegur.
Alhamdulillah di Masjid Al-Ghamam 5 waktu ditegur. Pagi-pagi subuh keluarkan. Kenapa? Li'an fa innal bala la yatahattas shadaqah. Bala tidak akan bisa melangkahi sedekah. Bala tidak akan pernah ini sedekah nih. Ini sedekah. Ada bala mau datang dari sana. Ini bala tidak bisa melangkahi sedekah. Pasti bala ini berhenti di sini. Tidak bisa bala itu melangkahi sedekah. Maka kalau pagi-pagi subuh-subuh kita sudah bersedekah, maka insya Allah hari itu tak akan kita terkena bala yang membuat kita menjadi susah atau membuat kita menjadi tidak senang. Ini makanya Bapak. Wala tuhayyib sa'ilan wa qababi babik walau antu'ti tamrat pamadunha fa inna hadiyatullah ilaik. Wala tuhayyib, jangan kecewakan. Jangan kecewakan sa'ilan, orang yang minta-minta. Wa qababi babik, orang yang minta-minta yang datang ke depan pintu rumahmu. Jangan kau kecewakan orang yang minta-minta yang datang ke rumahmu. Dia mengetok pintu. Dia mengetok pintumu, jangan kecewakan. Tutih, berikan. Tamroh, walaupun hanya 1 korma. Kita hanya sanggup memberinya hanya 1 korma, berikan. Pamadunah fa inna hadiyatullah. Atau lebih lagi dari bawah korma. Kismis misalnya. Tidak ada korma di rumah, cuma ada kismis. Tidak ada kismis, tidak ada korma, cuma ada beras. Beras juga tidak banyak, cuma ada paling 1 canting susu misalnya. Fala tukhayyib, jangan kecewakan. Kenapa? Fa innahu hadiyatullah ilaik. Karena dia datang itu hadiah dari Allah untukmu. Karena kedatangan orang itu adalah hadiah dari Allah untukmu. Jangan kecewakan. Walaupun dengan uang 5.000, walaupun dengan uang 2.000, jangan kecewakan. Fa in lam tajid, kalau tidak ada, minta maaf. Tidak ada. Matu'ti, apa yang bisa diberikan? Fa ahsin radduhu bilayyin, maka tolak dengan lembut, perkataan yang lembut dan dengan janji yang indah. Kita tidak ada, tidak mau diberikan. Ada beras nanti untuk makan siang ini, untuk ini tidak bisa, maka jamil minal wa'ad, berikan janji yang bagus. Gimana kalau nanti besok lusa kau kesini lagi? Kalau hari ini aku belum bisa kasih kau, besok lusa kau kesini lagi, nanti ada untukmu. Nah itu, berikan janji yang menyenangkan untuk dia nanti. Gimana kalau nanti minggu depan, nanti ada untukmu, aku persiapkan nanti. Kalau hari ini belum ada. Nah, keluarkan dengan janji-janji tersebut. Wa idza a'taita miskinan say'an fadhalau bashir wal bashashah wastasir bin nafsik anna lahu minna alaik li qabulihi minka ardan yasiran hasanalaka bisababi min athab hadan law badata dunya bi hadara fiha fi mugalabi lakunta rabihan. Nah, ini dikatakan daripada kalau kau berikan kepada orang miskin sesuatu, maka tampak kepadanya itu rasa gembira, rasa senang, senyum dia. Wah, alhamdulillah, senang dia. Bashir wa bashashah wastasir fi nafsik anna law minnah alaik. Dia merasa senang dengan apa yang telah engkau berikan. Ligobulihi, karena diterimanya darimu, ardan yasiran, maka dengan ini kau akan mendapatkan bagian pahala yang mana kalau kau sedekahkan, kau korbankan dunia dan perhiasannya, itu tidak bisa membuat untung yang sama seperti engkau telah memberikan rasa senang kepada orang miskin yang telah mendapatkan sesuatu darimu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Ibrahim sudah bangun Ka'bah,
Salat 1000 rakaat di setiap sudut. Lalu turun Jibril, ya Ibrahim wa ya Khalilullah, Allah yukri'ika salam, Allah kirim salam kepadamu. Qala Allah Ta'ala, Allah katakan kepada engkau, ada amal yang lebih baik daripada engkau membangun 1000 Ka'bah. Karena saat itu Nabi Ibrahim senang setelah melakukan perintah Allah. Lalu kata Jibril, Allah mengatakan ada yang lebih hebat daripada engkau membangun 1000 Ka'bah. Apa itu Jibril? Apa itu Jibril? It'am bi batil ja'i, kau memberi makan ke perut orang yang lapar. Kau memberi makan ke perut orang yang lapar. Pak, Bu, jangan hanya memberi makan orang yang sehat, orang yang sakit juga kasih makan. Karena orang yang sakit tidak pernah dia ngomong aku lapar, 3 hari aku tidak makan, tidak pernah. Bapak-bapak menolong orang yang sakit, menolong orang yang kurang akalnya, separuh, kasih makan, itu bisa menjadi ya amal yang ikhlas buat bapak. Kenapa? Bapak mau harap apa dari dia? Bapak mau harap apa dari dia? Jangankan harap kebaikan dari dia, terima kasih saja tidak. Terima kasih saja tidak. Makanya bapak-bapak, sedekah itu jangan hanya pada orang yang sehat, sedekah sama orang yang sakit. Sedekah itu jangan hanya pada manusia, sedekah juga sama hewan. Kenapa? Karena itu bisa jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedekah bedoh. Antri. Satu. Ayo dah. Bagi-bagi THR disuruh loncat-loncat. Bagi-bagi THR disuruh loncat-loncat. Nggak taunya kena prank Yahudi. Cara Yahudi ternyata. La ilaha illallah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke kelompok orang-orang yang ikhlas, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jumpa lagi insyaallah bulan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.